Puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena kasih-Nya dan oleh karena kemurahan-Nya kita boleh berjumpa kembali dalam renungan atau dalam program renungan Sosianim. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan kebenaran firman Allah, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami setiap hari. Bahkan pada hari ini kami boleh melihat ada pertolongan Tuhan, ada jalan keluar yang Tuhan akan sediakan bagi orang-orang yang selalu ada di dalam Tuhan. Bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang selalu berharap dan berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah renungan yang singkat ini boleh memberkati kita semua, bahkan juga program ini semakin diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita melihat satu kebenaran firman Allah yang saya kasih judul pada kesempatan ini, yaitu hidup yang berkenan. Dalam firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-23, bahkan ayat ini sudah menjadi pujian, sudah menjadi hafalan bagi kita semua. Mari kita melihat apa kata firman Allah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan atau hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, puji Tuhan. Ayat ini begitu luar biasa dalam hidup orang percaya. Ayat ini datang dalam hidup kita, bahwa hidup kita diatur, dipimpin. Langkah kita, perjalanan kita diatur, dipimpin, ditetapkan oleh Tuhan. Tentunya langkah yang bagaimana atau kehidupan yang bagaimana yang ditetapkan, diatur oleh Tuhan adalah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Pastinya kita orang percaya ingin setiap hari, ingin setiap waktu perjalanan kita berkenan kepada Tuhan. Saya pun menginginkan supaya perjalanan hidup saya ini berkenan kepada Tuhan, karena saya tahu kalau hidup saya berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan pimpin, Tuhan akan sertai, Tuhan ada di dalamnya, Tuhan yang akan menetapkan setiap langkah orang percaya, termasuk saudara saya. Nah, Alkitab ini berkata, ayat 24, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Saya merenungkan, ternyata orang yang berkenan kepada Tuhan, orang yang melangkah hari-harinya berjalan bersama dengan Tuhan, pasti ada tantangan, pasti ada persoalan, pasti ada rintangan, pasti ada banyak masalah, ya. Tapi saya percaya kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, Alkitab ini katakan, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Artinya ada lagi jalan keluar, ada lagi kekuatan, ada lagi satu harapan untuk apa? Untuk kita bisa bangkit kembali. Dan saya melihat kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, masalah boleh datang, persoalan boleh ada di depan kita, tetapi kita bisa melewatinya, tetapi kita bisa melaluinya, tetapi kita bisa keluar. Dan pastinya ada kemenangan, penuh dengan pertolongan Tuhan, penuh dengan mujizat Tuhan. Itulah pentingnya bagi kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, untuk menjadi seseorang atau anak Tuhan yang hidup kita berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada yang empunya kehidupan kita ini. Tentunya saudara,
Kalau kita melihat bagaimana menjadi orang yang berkenan, dari ayat ini aja kita boleh melihat bahwa untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, kita harus percaya kepada Dia. Ayat 3 dari Mazmur 37 ini, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Artinya kita percaya kepada Tuhan dan lakukanlah. Makanya saya selalu berprinsip bahwa hidup Kristen itu hidup yang normal aja. Kita tetap beraktivitas, kita tetap melakukan yang baik. Yang jahat jangan. Dengan apa? Dengan kita yakin, percaya ada Tuhan bersama dengan kita. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Pasti ada pertolongan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Maka saya percaya ada kemenangan, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan, karena kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kemudian kita melihat kalau orang yang berkenan kepada Tuhan, ada satu hal yang saya lihat di sini di ayatnya yang keempat. Selain kita percaya kepada Tuhan, ayat yang keempat mengatakan, dan bergembiralah karena Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini karena Tuhan, bergembiralah. Jadi hidup apapun itu, saudara, dibuat sukacita lah. Sebab Amsal berkata hati yang gembira adalah obat. Jadi hati yang bergembira, hati yang bersyukur ini penting, saudara. Apapun kita hadapi, masalah boleh datang, tetapi ketika hati kita bergembira, hati kita bersyukur, pasti Tuhan akan campur tangan. Pasti Tuhan akan membela kita. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, karena ada Tuhan yang menopang. Jadi orang percaya harus percaya kepada Tuhan, hidupnya harus bersukacita. Bergembiralah karena Tuhan. Ada ayat yang lain berkata, bersukacitalah senantiasa. Jadi hidup orang yang berkenan itu terlihat dari punya iman yang kuat, satu keyakinan yang kuat. Dia percaya kepada Tuhan dan hidupnya hari-harinya, setiap langkahnya penuh dengan sukacita. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu, saudara. Bergembiralah karena Tuhan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Kemudian yang saya mau lihat yang terakhir, ada yang saya tertarik di ayatnya yang ini yang sehari-hari kita, ini yang saya tadi sudah perhatikan, ayat yang ke-8, saudara. Jadi berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jadi orang yang berkenan itu, ya, kalau menurut Mazmur 37 ini, menurut Alkitab yang saya bisa dapat, sebetulnya banyak hal, tetapi yang pertama, percaya kepada Tuhan, bergembiralah karena Tuhan, dan yang ketiga nih, 3 poin saja, jangan gampang panas hati. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu, atau tinggalkan panas hati itu yang ketiga. Jangan marah, itu hanya membawa kepadamu kepada kejahatan, saudara. Situasi kadangkala di sekitar kita bikin kita marah, bikin kita emosi kita cepat naik. Tapi ada satu hal yang Alkitab katakan, tinggalkan panas hati itu. Ada tulisan Alkitab yang lain juga berkata, janganlah marahmu sampai matahari terbenam. Jadi saudara, situasi boleh datang dengan dalam hidup kita mungkin tidak sejalan, tidak seide
kadang-kala bikin kita emosi, marah. Tapi Alkitab berkata, kalau kita menjadi orang yang berkenan, tinggalkan panas hati itu, ya. Jangan emosi menguasai, jangan panas hati menguasai kehidupan kita. Kita kehilangan berkat. Tapi mari pada kesempatan ini, renungan yang singkat ini membawa kepada kita, rupanya kita harus menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan setiap hari, setiap waktu. Kalau kita baca di ayat yang selanjutnya, dari ayat yang ke-23 ini menjadi bukti dari seorang Daud bahwa dia orang yang berkenan kepada Tuhan. Dia katakan di ayat yang ke-25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Menjadi satu pengalaman hidup, kesaksian hidupnya. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar, orang yang berkenan, ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini merupakan bukti bahwa orang yang berkenan itu tetap disertai oleh Tuhan. Orang yang berkenan itu senantiasa melihat pertolongan Tuhan. Tinggalkan panas hati itu, saudara. Bergembiralah terus di dalam Tuhan, bersukacitalah terus di dalam Tuhan, dan percaya, jangan goyah keyakinan kita kepada Tuhan. Allah kita Allah yang besar. Masalahmu boleh besar, tapi Allah kita, Dia lebih besar. Dia mampu mengatasi. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar. Allah kita sanggup, ya, memenuhi segala keperluanmu. Allah kita sanggup memberkati kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Ini renungan singkat. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan lagi. Biarlah firman Tuhan ini jadi satu kekuatan, menjadi satu pegangan untuk setiap hari kami menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, memberkati semua yang menyaksikan program ini. Bahkan program ini semakin diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.